pertama perceraian Krisna Mukti dengan Devi Nurmayanti akhirnya digelar di Pengadilan Agama Depok Selasa kemarin. Krisna dipastikan mangkir, padahal sang istri sudah menaruh harapan besar akan bertatap muka dengannya di muka sidang. Kemangkiran Krisna jelas membuat kecewa Devi. Alhasil sidang mediasi pertama mereka ditunda hingga 14 Juli mendatang dengan harapan keikutsertaan Krisna. Jika Devi sudah bersikukuh ingin bercerai, lantas mengapa ia masih berharap kembali bertemu dengan Krisna? Harusnya mediasi pertama aku sama Mas Krisna, cuma karena Mas Krisna nggak datang, menurut lawyernya berhalangan hadir, jadi mediasi ditunda lagi sampai tanggal 14 jam 9 pagi. Siangnya langsung sidang kedua, karena kalau dipindah ke tanggal lain udah nggak bisa, udah maksimal 40 hari dari mediasi. Sebenarnya aku juga sama kan, aku yang mengajukan gugatan cerai, cuma kan aku sebagai warga negara harus mengikuti ketentuan-ketentuannya. Tapi aku kan mau ada itikat baik ya di sini, jadi aku cuma mau menunjukkan kalau aku tuh memang harus itikat baik sebagaimana aku, langkah-langkah yang harus sudah ditentukan harus tetap kita komitmen selama aku masih bisa aku datang. Padahal sebenarnya kemarin beberapa hari yang lalu, malam minggu kalau nggak salah, Mas Krisna ada telepon aku, baru dia telepon malam, dia bilang mau ketemu sama aku. Nah, aku bilang nanti aja pas tanggal 23 kan sudah dijadwalkan mau ketemu mediasi kan, sudah dijadwalkan. Kata dia justru dia mau ketemunya sebelum tanggal 23 mau bicara dengan mereka. Aku bilang kalau sekarang dia mau datang ke sini, aku menolak karena daripada nanti malah berseterukan dengan keluarga. Aku bilang sudah ada lembaganya, ya ini lembaganya pas tadi kalau mau ketemu ada yang mau diomongin, tapi dianya nggak ada. Kecewa lah, kecewanya satu menunjukkan kalau dia kan bilang mau damai bilang mau damai tapi pada fakta di saat bener-bener ada dari kemarin kan sedang pertama satu dia nggak datang alasan keluarga, sekarang nggak datang lagi, jadi memperlambatnya harusnya bisa selesai ini jadi malah lama lagi, nunggu waktu lagi. Nanti kalau udah diundur waktunya, kalau dia datang lagi, kalau mundur lagi nggak selesai masalahnya. Tadi sih lawyernya bilang katanya untuk hadir Mas Krisna sudah menyampaikan aja dia tidak akan hadir karena untuk niat dia mau ibaratnya ke arah damai sudah tidak ada, kita mau bercerai gitu kan, keputusan finalnya, dan sudah dibulatkan bercerai aja. Kebenaran entah berada di pihak yang mana. Di satu sisi Devi berharap bisa berjumpa dengan pria yang menikahinya itu. Di sisi lain niat damai yang diajukan oleh Krisna justru ditolak tegas oleh Devi. Ketidakcocokan dalam berkomunikasi agaknya menjadi dalang bagi keduanya untuk menemukan titik terang. Devi sendiri mengungkapkan alasan mengapa ia bersikeras tak membuka pintu damai bagi Krisna. Kalau menurut keluarga mama berpendapat seperti itu kan hak mereka masing-masing ya. Cuma tetap aja aku sudah bulat untuk nggak mau damai dalam masalah perkawinan ya. Dalam masalah perkawinan aku sudah tidak mau bersatu, Mas Krisna, aku sudah berpisah. Kalau masalah damai dalam arah pelaporan itu semua tergantung Mas Krisna, ada itikat baiknya dari Mas Krisna. Karena kan samanya dia cuma damai di media, secara prakteknya aja yang benar-benar kita mau damai dia tidak pernah mengikuti langkah-langkahnya yang sudah ada. Perkembangannya dari kemarin Mas Krisna mengajak damai Devi, kelihatannya Devi tidak merespon. Mas Krisna sih hanya ngomong ya sudahlah, sepertinya memang kita harus bercerai, itu aja sih. Kelihatannya seperti itu, lebih kepada perceraian mereka aja. Tapi kalau masalah Polda, MKD dan segala macam, ya saya nggak paham. Kita hanya ngikutin, dipanggil ya kita datang, itu aja. Ditanya ya kita jawab, ya kita tahu. Runyamnya kemelut rumah tangga Krisna Mukti yang akhirnya menjadi konsumsi publik tak pelak berbuntut juga kerana politik yang tengah digelutinya. Astrid sendiri sudah dipanggil sebagai saksi oleh MKD terkait prahara rumah tangga Krisna yang tak kunjung kelar. Benarkah posisi Krisna terancam dikeluarkan dari Senayan apabila terbukti bersalah dalam kasus rumah tangganya? Ya, jadi ada ungkapan sih memang tadi katanya kalau memang terbukti ada kesalahan,
ya tidak menutup kemungkinan MKD juga bisa mengeluarkan Mas Krisna, istilahnya mengeluarkan, tidak menutup kemungkinan, tapi kan ini sesuatu yang juga tidak semudah membalikan telapak tangan dong, butuh proses, butuh bukti-bukti yang jelas apakah Mas Krisna bersalah, ya kan? Karena saya kira ini masalah rumah tangga, simpel saja, masalah rumah tangga yang harusnya diminimalisirkan menjadi ranah pengadilan agama, ya kan? Tidak lari kemana-mana, tapi kan sudah lari kemana-mana ya sudah, monggo kita ikuti sebatas yang memang kita bisa lakukan. Saya kira bukan rahasia umum lagi ya bahwa Mas Krisna dituding gitu loh, penyuka sama jenis. Ada pertanyaan itu memang di dalam. Itu buat saya terlalu jauh gitu loh kalau saya menjawab. Karena kan yang lebih tahu atau bagaimana ada pribadi manusianya sendiri. Tapi saya sebagai sahabat hanya bilang, saya tidak melihat ke arah sana. Kendati sudah bulat akan bercerai, Devi tetap berharap Krisna beritikat baik untuk datang ke sidang mediasi selanjutnya. Semua itu tak lain lantaran Devi ingin menuntut hak nafkah serta status buah hatinya di mata hukum. Padahal dari pihak Devi sendiri tak terbersit timbal balik yang baik untuk membuka jalan damai. Sontak mirisnya keadaan tersebut mengundang perhatian wanita masa lalu Krisna Mukti yang tiba-tiba hadir menunjukkan simpati. Wanita bernama Kristi Caslam itu dituding pernah menjadi istri siri dari Krisna. Lalu mengapa baru sekarang Kristi muncul di muka media dan menyatakan fakta baru tersebut? Tinggal kita kan memenuhi setiap panggilannya, kan memenuhi, jadi kitanya nggak ada masalah kan. Ya kita tinggal menunggu aja lagi bagaimana keputusannya. Cuma saya ditekankan aja sama pihak saya karena untuk yang tanggal hari ini nih, yang mediasi ini kan yang menentukan tanggal sebenarnya dari pihak Mas Krisna. Waktu itu katanya bisa 23, tapi ternyata dia nggak datang. Makanya kan kecewanya jangan sampai nanti udah dikasih kesempatan nggak datang lagi, ke depannya nggak datang lagi. Aku tetap ini aja, aku menuntut masalah hak yang kemarin nafkah lampau, ya disebutnya nafkah lampau itu dari aku nikah sampai sekarang kan ibaratnya aku nggak dikasih nafkah layak gitu ya, sesuai sama perundang-undangan yang ada aja, berapanya aku nggak bilang berapa, yang penting disesuaikan saja gitu. So, sama masalah anakku bagaimana ke depannya gitu kan, ya mudah-mudahan aja ada jalan di pengadilan. Aku kan nggak tahu dia menikah waktu itu, ya kan, aku nggak tahu dia menikah, nggak tahu ceritanya bagaimana. Kok tiba-tiba udah saya dengar itu cerai gitu kan. Nah terus yang saya bingung kok Krisna udah minta maaf, terus udah ingin berbuat baik lah, maksudnya ingin berdamai gitu. Tapi kok yang saya lihat ada penolakan ya gitu. Untuk saya sih cukup prihatin banget gitu. Soalnya saya sama dia itu sekarang ini hubungan saya dengan dia tuh cukup baik sebagai sahabat atau apalah gitu. Mengapa engkau waktu itu putuskan cintaku? Kristi muncul dan memberi babak baru dalam kisah asmara Krisna Mukti dengan pernyataan simpati dan dukungannya untuk pria yang kini dianggapnya sahabat. Namun ketika disudutkan dengan pertanyaan sejauh mana hubungan dirinya dengan Krisna, benarkah sempat ada pernikahan siri yang terjadi? Entah mengapa, Kristi justru dalam sekejap menyebut lupa akan masa lalu. Tapi ia tak memungkiri bahwa kedekatan yang terjalin dengan Krisna berjalan 9 tahun lamanya. Dan di mata wanita tersebut, Krisna adalah sosok yang baik. Itulah mengapa ia tak percaya bila Devi menuding Krisna sebagai pria yang menelantarkan anak. Kalau aku sama dia hubungannya sampai detik ini pun tetap baik, dan kita itu tidak pernah ribut yang besar, dan kita pun waktu pisah dulu itu kita tidak bilang putus loh. Kita cuman Krisna bilang oke lah kita menenangkan diri gitu kan. Jadi dia dengan jalannya, aku dengan jalannya gitu. Tapi kan masing-masing gitu. Hubungan sampai detik ini pun kita tetap baik, tetap support gitu. Cuman yang saya kaget, saya tidak mendengar pernikahan, tetapi yang saya dengar perceraian gitu aja. Kalau soal itu saya nggak tahu, cuman yang pasti setahu saya Krisna itu adalah orang yang bertanggung jawab,
Dan dia itu baik, menurut aku baik banget. Soalnya setahu saya saat saya jalan sama dia pun dia tidak seperti itu, seperti yang dituduhkan sama siapa tuh tadi, ya istrinya itu gitu maksudnya. Kalau saya sih ya saya berharap sama Mbak Devi, dan juga saya berharap sama Mas Krisna juga ya, kalau berdamai itu kan lebih indah ya gitu. Cuma saya prihatin aja gitu aja.